atau serve 35 desainer di Southeast Asia untuk kerja jauh lebih cepat dibandingkan mereka tanpa bantuan seorang desain ops. Terus sekarang dari 2023 sampai sekarang aku jadi senior designer, aku kerja di mostly aku itu sebagai IT solution, aku di lokal dan juga di Australia gitu. Next, ini pengalaman aku mentoring di BNCC di 2022. Waktu itu aku bareng pengurus-pengurus BNCC 33 kalau nggak salah. Di situ ada Angela, ada Alex, terus juga ada Mavis. Dia juga itu salah satu pengajar UX Pretorian yang ikut lomba dan mereka satu tim. Fun fact, mereka nama grupnya Samaret BNCC karena mereka bertiga lahirnya di bulan Maret, kecuali mentornya aku di bulan April. Jadi beda tipis lah gitu. Tapi lucunya mereka kayak semuanya sama deh, sama-sama Aries. Kalau ngomongin horoskop gitu. Jadi sama-sama Aries, sama-sama katanya sama-sama ambis ya gitulah. Terus di kompetisi itu selama aku mentoring, kita keris nih untuk mentoring pertama, kita juara 3 di lomba di Untar pada saat itu. Terus dari situ nggak lama dari itu kita lomba lagi international competition dan kita dapat juara 2 dengan dapat 500 USD. Fun fact juga, 500 USD ini kita nggak kasih ke BNCC, 500 USD-nya buat kita semua. Ya buat mereka lah, buat mereka bertiga. Jadi bayangin tuh 500 USD anak kuliahan dapat dibagi 3 doang. Aku juga nggak ambil persenan, aku cuma kayak wah seru nih ternyata bisa ikut lomba gitu. Jadi sebagai mentor mereka gitu. Dan ini ya kita celebrate bareng lah pada saat itu. Jadi sebenarnya urutannya ini 1, 2, terus kita ngumpul di main bareng lah gitu. Anyway, masku kelihatan kan? Oh, kelihatan. Next. Nah, tadi kan kita ini ya, sebelum kita mulai, tadi kan aku udah kenalan nih. Aku juga mau dong kenalan dari kalian karena aku mau nganggap kali ini tuh kita tuh bukan training, bukan apa, tapi kita tuh study group. Jadi kayak kalau ada yang pernah mungkin ada yang pernah nonton nggak drakor ini lagi baru nih, baru kayak episode 6 atau 7. Aku lagi nonton juga ongoing. Judulnya Study Group, ada adaptasi dari webtoon. Dan apa ya? Aku mau anggap apa ya? Sharing kita kali ini tuh bukan training atau apa, tapi itu jadi study group di mana di sini tuh nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih newbie. Kita di sini semua sama-sama pengen belajar. Jadi termasuk aku sendiri, aku juga pengen belajar bareng kalian juga. Jadi let me know kalau misalnya ada insight yang kalian pengen sharing juga ketika nanti raise the hand, please let me know. Ada tips, ada apa, kenapa enggak. Dan ya, aku juga mau dong kenalan sama kalian satu-satu. Boleh dong mungkin sambil open cam juga boleh guys, kalau bisa open cam. Karena ingat ini study group. Kalau dilihat kita saling kenal ya. Harus saling kenal satu sama lain. Format kenalannya gini, simpel aja, nama, jurusan, sama hobi kali ya. Soalnya aku susah nih buat inget nama orang. Jujur aja aku susah inget nama orang, jadi mungkin biasanya kalau lebih inget, oh karena hobinya ini, nama orangnya ini gitu. Jadi please guys, start aja kali, tunjuk-tunjukkan aja kali ya, biar langsung. Mungkin kita start dari Farhan tuh, tadi udah sempet open cam, terus dimatiin lagi. Open cam dong Farhan. Weh, halo. Kenalan dong, nama, simpel aja, nama, jurusan, sama hobi aja, simpel aja. Oke, halo. Namaku Farhan Elta, bisa dipanggil Hanel. Buat jurusan dari Computer Science P28. Buat hobi, mungkin buat sekarang lagi main-mainan di 3D gitu. Lagi main-main di 3D di Blender gitu ya? Iya, Blender sama Cinema 4D. Wah, keren. Mantap. Apakah habis ini saya berguru dengan Farhan? Thank you, Farhan. Oke, thank you. Mantap. Next. Boleh deh, Michelle deh, di open cam tuh barusan. Antar apa, sorry? Aku ke DC sedikit. Oh, mantap. Makanya masuk tertarik sama UX ya? Karena ada gambarnya juga. Mantap. Dan belajar nih. Study group, bener dong? Masuk ke tempat yang tepat ya? Kan study group ini. Oke. Michelle, tunjuk orang deh. Tunjuk orang berikutnya.
Oke. Suaraku kedengaran nggak ya? Dengeran? Oke. Halo, namaku Angeline Chiang, biasa dipanggil Chiang. Atau Angel juga boleh sih, tapi Chiang aja deh. Jurusan Computer Science, hobi denger lagu, nyanyi. Oke, thank you. Oke, thank you. Next, boleh tunjuk? Ciang, nunjuk yang lain. Annabel deh, boleh. Silakan Annabel. Halo, nama aku Annabel Gabriel Manjaya, bisa dipanggil Annabel. Aku jurusan Computer Science. Hobi aku baca novel dan crochet. Oke, wah, crochet ya, mantap. Ini bisa amigurumi kah? Bisa. Wah, gokil. Aku punya banyak amigurumi, tapi di sana. Ya udah. Oke, next. Tunjuk Annabel, tunjuk yang lain. Nadifa, mungkin? Silakan Nadifa. Oke, halo semuanya. Salam kenal ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadifa Agista, biasa dipanggil Diva. Aku dari jurusan Computer Science dan untuk hobi aku kebetulan emang hobinya ngedesain gitu kan. Ya, terima kasih. Oke, pas banget ya masuk ke sini berarti ya. Oke, nunjuk lagi. Nadifa, nunjuk yang lain. Yang belum? Siapa lagi yang belum? Yang belum siapa ya? Jacqueline belum. Jennifer ya belum tadi? Iya, boleh Jennifer. Halo semuanya, nama aku Jennifer, biasa dipanggil Jen. Aku dari jurusan Information System dan hobi aku mungkin belajar. Mantap, masuk study group. Mantap. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Jacqueline. Tunjuk Jacqueline. Thank you Jennifer. Mana Jacqueline-nya hilang? Hilang kah? Atau yang lain? Yang belum siapa lagi ya? Selain Jacqueline. Marsha belum. Marsha, silakan Marsha. Halo Kak, agak gelap ya. Halo. Apa? Lagi di mobil tuh? Iya, lagi bawa pulang. Jadi, nama aku Marsha, aku dari Computer Science. Hobi aku makan dan tidur. Hobi apa? Lagi apa hobinya makan? Wah, asik tuh kulineran. Boleh nanti kita kalau ada kesempatan offline kita makan bareng rame-rame ya. Oh yuk, berarti terakhir siapa? Tinggal Jacqueline ya? Ayo perlu dong Jacqueline, kan kenalan sama yang lain. Perlu lagi nih. Emang udah kenal sama Jacqueline ya? Sombong sekali emang orang ini. Oh, luar enggak. biasa. Karena kan Koko udah kenal juga ya. Ya mungkin Kan yang lain karena yang lain. Kenal. Oh iya benar. Yang lain. Mungkin karena yang lain belum kenal. Perkenalkan, nama aku Jacqueline. Tadi apa ya? Oh, jurusannya Computer Science dan hobinya sebenarnya banyak sih, tergantung waktu-waktunya. Kalau lagi nggak sibuk, ya gambar. Tapi akhir-akhir ini sering main di Figma sih, karena kerjaan. Okay. I see. Hobi nge-Figma luar biasa sekali. Hebat sekali hobi yang jadi nge-Figma. Luar biasa. Oke. Thank you Jacqueline. Siapa lagi yang belum? Devi sama Naswara Meka itu satu orang apa dua orang tuh? Oh, satu orang ya? Boleh deh Devi. Halo Devi. Boleh, ya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi dari jurusan New Media. Hobinya dengerin musik sama menggambar sama baca buku sama nonton. Weh, seru tuh. Nah, ini baru hobi istirahat tuh. Bukan nge-Figma ya, sorry. Gak. Bercanda. Nge-Figma juga boleh lah. Oke. Sakir, Naswara Meka. Naswara Meka dua orang? Plus satu orang? Mana Naswara Meka? Satu orang. Naswara Meka bisa open mic? Kedengeran? Ini baru kedengeran nih. Belum. Boleh, iya. Kedengeran. Halo Kak.
Nggak kedengeran. Hilang, suaranya hilang. Aku dari jurusan Computer Science. Aduh. Kayaknya nge-lag deh. Halo. Iya, kayaknya nge-lag. Aman? Atau internetku? Enggak kan? Kalau enggak, baik ketik aja. Oh, rada-rada. Yaudah, baik ketik aja Naswara. Nama, hobi, jurusan. Ternyata ke-mute ya? Halo? Tes. Oke. Tadi ke-mute ternyata guys, padahal aku udah ngomong. Anyway, kenapa aku tadi ajak kenalan, supaya siapa tahu di antara kita ada yang bisa jadi satu grup, kecuali aku ya, buat satu grup, buat nanti satu kelompok bareng, buat lomba bareng. Jadi, why not buat saling kenalan, saling belajar satu sama lain, dan nanti siapa tahu bisa lomba bareng dan dapat another USD bareng kan, bisa kan? Siapa tahu, we never know kan? Gitu. Oke. Thank you perkenalannya guys. Aku lanjut aja slide-nya. Nah, di Elite Team ini aku coret trainingnya jadi study group. Di study group kita bakal deep down nih step by step buat solve its process di UX competition, spesifik untuk lomba atau competition. Dan hopefully someday kalian bisa ikut lomba bareng dan kita bakal menang di competition gitu. Next, untuk overview-nya kita bakal ada 3 sesi ya dari aku langsung. Nanti bakal dibagi dalam 3 sesi. Untuk sesi kita kali ini adalah sesi 2, yaitu aku bakal bahas perbedaan hackathon dan case study competition. Terus juga design process for competition, spesifik buat lomba juga. Terus juga identify problem sama validate solution, menggunakan UX research dan best practice-nya, sama synthesizing data gitu, buat ngompal data lah hasil dari UX research-nya gitu. Next, anyway nanti kalau ada punya pertanyaan boleh di raise hand aja guys. Sorry, Nausara Meka. Oh, itu nama panjang banget ya, Nausara karena Nur Hasan Naswara Meka Nur Haskana Saudikin. Sorry kalau salah. Panggilan Nasara atau Nur? Biasa panggil Meka. Oke, thank you. Hobinya nonton study group bagus. lanjut. Nah, ini aku bakal bandingin perbedaan hackathon sama study case competition. Aku highlight kalau misalnya ini ada dua sebenarnya satu lomba yang sama, mungkin hackathon. Di sini kalau di hackathon tuh untuk UX ya, di sini fungsionalnya tuh UX yang berfungsi, terus juga ready to inspect to developer. Karena apa? Karena di hackathon ada kemungkinan besar dan biasanya terjadi itu tuh perlu di-develop dalam waktu kurang lebih dari 24 sampai 48 jam. Jadi memang ini lomba yang sangat pendek sekali untuk di hackathon, untuk di UX. Sedangkan kalau di study case itu tuh biasanya jauh lebih deep analysis buat user centric. Jadi butuh UX research, butuh kenapa ada reason kenapa sih desain kalian dibuat seperti ini, dan itu yang justru salah satu part penting dan akhirnya kenapa itu bisa menciptakan dari desain kalian sebuah solusi dari deep analysis tersebut gitu, yang bakal kita deep down lebih dalam di study group di session inilah gitu. Terus lombanya gimana? Time constraints-nya lebih panjang, dia mungkin bisa beberapa hari dan juga mungkin berminggu-minggu, mungkin bisa sampai 2 minggu lombanya, jadi jauh lebih deep. Makanya kalian punya kesempatan buat lakuin namanya UX research. Sedangkan kalau hackathon tuh hampir ini ya, sangat pendek banget waktunya. Jadi UX research sangat tidak disarankan gitu untuk lomba yang cukup pendek ini. Terus tapi kita bakal deep down lebih dalam untuk gimana sih buat ngempatain hackathon, gimana ngempatain buat study case competition gitu. Terus approach-nya ya ini quick aja sama practical MVP. Kalau tadi research driven, structure design.
fokusnya juga ke bagian ini, lebih ke fungsi lah intinya, usability sama innovation keyword-nya buat di hackathon. Untuk di study case, ya UX research, testing, accessibility, semuanya nanti UI-nya ada di situ. Deliverable-nya apa? Itu ada di presentation innovation dan juga demo live website atau apps. Jadi kalian bakal kerja sama developer. Dan kalau untuk UX study case, kita bakal presentasi study case dan juga demo prototype. Mostly pasti sampai situ aja untuk UX study case competition. Untuk judging kriterianya, pasti ini sih kecepatannya. Dilihat nih dari 48 jam kan udah bisa kerjain apa, secepat apa, sampai development, apalagi sama development-nya jadi, terus creativity atau innovation-nya, dan juga impact-nya apa nih dari solusi kalian. Gitu. Terus juga kalau di study case competition, ya tadi lebih ke UX proses, research-nya gimana, dapat datanya seperti apa, usability UI-nya gimana, terus juga impact-nya atau result dari atau solution dari desain kalian. Tuh. Next kita bakal deep down lebih dalam di hackathon. Nah, kurang lebih tadi mirip yang bakal aku sebutin. Mungkin tipsnya aja. Tipsnya adalah untuk UX-nya di hackathon mungkin sedikit lebih advance ya, karena kalian harus make sure desain kalian itu punya layer name yang proper. Misalnya pakai container, pakai div, segala macam itu bisa diterapin mostly sih pakai container aja. Di rename layer-layernya, container, komponennya di naming. Terus supaya si developer ini bisa inspect si komponen itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Terus juga jangan lupa make sure icon, ilustrasi, dan logonya itu exportable. Supaya nggak lama-lama ditagi-tagi gitu lah. Gitu. Ya ini highlight innovation buat hackathon. Next. Nah, untuk study case, aku lebih bold si problem solving depth, lebih gimana nih kita memperdalam soal problem solving ini, yang bakal kita pelajari deep down pada sesi ini. Terus juga fokusnya apa, UX research, persona, bla bla bla, reason behind your design lah. Terus juga wireframe, user flow, high fidelity UI design. Mungkin kalau highlight-nya adalah ya ini sih, presentation dan demo prototype. Presentation ini include dari case study documentation. Jadi kalian tampilin gimana research kalian, data yang kalian temuin, terus gimana cara proses desain sebelum kalian ngedesain, proses desain apa yang kalian bikin, misalnya persona, user journey mapping, dan segala macam. Kita deep down lagi, gitu. Next, nah, tipe-tipe study case itu ada kalau aku tangkap sih sebenarnya ada dua in general. Pertama, ada yang existing product. Jadi, contohnya, example-nya adalah redesign of food delivery, mungkin contohnya GoFood, app to reduce cancellation order. Jadi problemnya adalah reduce cancellation order. Kenapa nih tiba-tiba orang udah mesen, udah bayar nih, udah beli, tapi kok banyak yang cancel gitu. Kalian perlu cari tahu nih kenapa sih orang nggak cancel itu. Tujuan kalian adalah, goalnya adalah nge-reduce cancellation order. Kenapa gimana cara kalian mencegah orang itu cancel. Terus kedua mungkin redesign checkout process because user tuh mengabaikan cart yang ada di e-commerce, itu tuh mereka ngabain. Kenapa orang masukin barang ke cart, tapi cart itu tuh diabaikan, orang tuh nggak nge-checkout gitu. Nah, akibatnya di sini tuh jadi low conversion rate, berarti tuh pendapatannya jadi sedikit, terus revenue conversion rate itu berarti orang yang nge-checkout dikit, terus pendapatannya jadi loss gitu buat the business. Itu jadi existing product adalah kan biasa adalah nge-revamp atau nge-redesign satu project atau satu platform. Nah, kalian bisa nge-research berdasarkan dari sinilah. Udah jelas nih kan ada food delivery, ini tuh berarti e-commerce gitu. Nah, atau design and feature. Buat design and feature ini berarti adalah fitur baru yang biasanya mungkin ditaruh di satu aplikasi, bisa jadi juga. Nah, biasa hot topic-nya adalah itu tuh kayak tren sekarang tuh AI sama mungkin gamification. Gamification sih udah tren dari 2-3 tahun lalu ya. Cuma mungkin paling hot topiknya sekarang sih AI ya. Gimana nih cara integrate AI di existing produk yang ada di sekarang gitu. Atau mungkin bikin fitur baru bisa juga. Perbedaannya apa sih? Nah, how to solve-nya adalah, ini aku bold aja yang perbedaannya. Untuk yang pain point untuk yang desain existing product, di sini tuh initiative pipeline itu paling penting. Kenapa? Karena kita harus cari tahu nih mereka tuh isunya di mana, kenapa orang tadi nge-cancel order GoFood-nya, kenapa orang kok mengabaikan proses checkout-nya, pain point-nya apa nih yang perlu kalian cari tahu, first feedback-nya apa nih, kenapa mereka lakukan hal itu.
terus lakukan analyze, define, terus prioritas improvement. Dari problem-problem yang kalian temuin, kalian improve prioritas yang mana nih? Kalian nge-scoping untuk kompetisi kalian atau lomba kalian, mana yang jauh lebih impactful buat kalian solve. Terus yang ngelakuin desain, terus habis itu juga ngelakuin namanya show before versus after. Jadi nunjukin nih, mana yang desain yang sebelumnya, yang existing product, sama after yang kalian desain. Terus validate dengan testing, sama measure impact-nya. Untuk di existing product, di sini tuh kita perlu banget namanya understand user needs. Karena kan kita nggak tahu nih kebutuhannya seperti apa. Kita perlu cari tahu nih segmen usernya seperti apa, terus kebutuhannya yang ada di fitur tersebut apa, supaya orang mau pakai nih produknya. Terus juga competitive analysis, di kompetitor di produk yang serupa, ada nggak sih yang pakai fitur ini, ada yang nggak sih nggak bikin fitur ini. Terus juga di terakhir nih aku tambahin namanya showcase videonya feature. Jadi kalian perlu nih tampilin videonya atau hasil desain kalian dalam bentuk video. Dan ini salah satu tips yang aku pakai dan yang kita pakai buat kita menang lomba. Waktu itu kita nunjukin nggak cuma prototype, tapi bener-bener video trailer sebuah fitur baru di satu aplikasi. Makanya itu salah satu consideration-nya bisa menang juga gitu. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan hackathon, study case, dan juga tipe dari study case-nya. Itu. Ada pertanyaan guys sampai sini? Aman? Kalau aman, ketik aman. Atau klik jempol, boleh tuh. Jempol. Aman. Kalau kecepatan, chat aja guys di Google Meet. Karena basically aku ngomongnya cukup cepat soalnya. Jadi kalau kecepatan, let me know aja. Next. Itu ada yang mau nanya. Dari Jennifer. Mana? Sorry, Jennifer. Aku nggak lihat. Boleh Jennifer? Langsung aja, open mic. Halo Kak, aku mau nanya. Kalau hackathon itu lombanya kan katanya 24-48 jam. Berarti kita lombanya onsite gitu ya? Yes, kebanyakan sih onsite ya kalau hackathon. Tapi nggak tahu nih kalau ada yang online, bisa jadi ada juga yang online. Tapi aku kalau kebanyakan sih hackathon sih biasanya offsite sih. Jadi kalau di BNCC juga bikin hackathon ya. Aku nggak tahu nih kalau BNCC sekarang gimana. Tapi kalau di angkatan aku, kita waktu itu bikin lomba di kantornya Bukalapak atau Tokopedia ya. Tokopedia Tower. Terus mereka nginep di sana 24-48 jam. Kita lomba, kayaknya 24 jam deh. Terus mereka nginep. Jadi kayak seharian bikin ininya, terus paginya mereka demo present. Pagi atau siangnya gitu. Jadi memang nginep kalau di sana. Jacqueline, onsite kok. Nah, berarti onsite ya, kalau hackathon. Biasa gitu sih, kebanyakan nginep 1 hari full kalau lomba hackathon dan sejenisnya. Kalau study case bisa online, bisa kebanyakan online, atau mungkin kalau hybrid ya, mungkin online-nya dibuat lombanya ininya, buat nyiapinnya, terus offline-nya mungkin buat presentasinya gitu. Menjawab Jennifer? Oke, makasih Kak. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi? All good? Lanjut ya. Oke. Next. Simple, lanjutnya kita bakal ngomongin desain proses. Kalian pasti ya mungkin yang udah experience tahu nih tahu desain proses itu ada design thinking, ada double diamond. Aku nggak bakal ngejelasin phase-nya kayak gimana. Kalian bisa googling sendiri soal design thinking dan double diamond. Tapi aku mau nge-highlight aja antara design thinking dan double diamond. Dan di sini aku nge-recommend buat UX itu pakai double diamond. Kenapa? Karena pertama interaksinya ya. Kalau pertama untuk design thinking itu tuh iterasinya tuh non linear. Jadi memang ini cocok buat hackathon ya. Ini cocok buat hackathon karena kalian tuh bisa bolak-balik prosesnya segala macam. Jadi karena kalau misalnya developer, ternyata di tengah-tengah development nggak bisa implement dalam waktu 5 jam tersisa misalnya. Ya udah kalian bolak lagi desain lagi. Jadi emang bisa bolak-balik prosesnya kalau di design thinking. Tapi kalau di double diamond biasanya tuh karena waktunya lebih panjang, kalian tuh bisa lebih deep down, lebih structure antara divergent sama convergent-nya gitu. Jadi kayak kalian bisa mulai ekspor tuh dari secara berurutan. Karena kalian udah nyiapin semua. Justru karena double diamond itu kalau bisa jangan terlalu bolak-balik. Misalnya kalian ngedesain dulu baru nge-research data gitu-gitu. Nah, itu bakal jadi cukup chaotic kalau misalnya bolak-balik.
gitu. Tapi ya paling structure double diamond. Jadi kalau double diamond itu cocok buat buat UX competition yang study case. Kalau misalnya design thinking itu bisa cocok buat hackathon gitu. Terus habis itu juga apa ya? Di sini research paling penting lah buat problem validation sebelum ngedesigning gitu. Terus ada yang penting lagi? Nggak ada. Next. Nah, ini aku ngangkat aja desain proses double diamond dari VP Vice President di Lazada di C Group. Di sini aku kasih gambaran highlight-nya aja, di mana dari beliau, dari Debbie Jovita ini, dia nge-raise bahwa ini sebenarnya buat kerja ya, buat desain proses double diamond di Lazada. Mereka tuh mulai dari PRD atau Project Requirement Document, atau misalnya BRD itu Business Requirement Document, terus dari tag, dari kebutuhan tag-nya kayak gimana, terus ngelakuin namanya discover, di sini research ya kita bakal deep down nanti nih di sesi ini buat si user ini berarti sih karena market dia Southeast Asia buat Lazada, terus understanding requirement-nya, product market research, ini juga ya buat user research tadi, terus juga ini dari sisi bisnis sih biasanya gitu, terus tadi di define ada ya hipotesis bla 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 bla, ini ngeproses ininya aja lah hasil research-nya gitu, dibikin untuk ideation kalian. Mungkin bikin user flow, bikin segala macam. Nanti aku kasih gambarnya lebih dalam lagi. Terus ada desain yang lakukan desain, di sini bikin UX solution, bikin ideation sama desainnya, bikin prototype, bikin wireframe misalnya. Terus iteration-nya, kalau misalnya tadi kalian nge-revamp, berarti iteration-nya apa? Nah, implementation atau deliver, di sini kalian bisa bikin usability testing buat nge-validate your design atau ngelakuin UT. Nah, sama kalau misalnya di Lazada, ya di sini mereka connect-in namanya impact atau misalnya di business result atau KPI, terus habis itu juga ya desainnya cakep lah gitu. Nah, yang paling penting juga nanti ini nih connect-in ke business KPI, business OKR, Objective Key Result atau KPI, itu kalian perlu connect-in nih nanti sesuai dengan goal kalian, karena bikin solusi itu nggak cuma bikin buat sisi user aja, tapi juga penting buat ke sisi bisnis. Gimana nih ningkatin revenue, gimana tadi ningkatin proses orang tuh tadi nggak mau check out jadi ningkatin revenue gitu, salah satunya. Nah, untuk tadi bentuknya dalam bentuk framework-nya, ini ada penjabarannya sebenarnya di double diamond ini. Jadi salah mencet. Nah, di sini di discover itu ada namanya usability testing, ada desk research, ada understanding problem and needs, bla bla bla. Di define juga di sini kalian udah di sesi 1 udah sempat bahas ya soal SWOT analisis, Porter 5 Force, bla bla bla, how might we, segala macam. Itu juga berhubungan juga nih sama sesi 1 kalian. Terus juga di desain ada crazy ad, ada segala macam, dan di delivernya ada prototype, usability testing atau SUS test gitu. Ini gambaran yang bakal kita pelajarin, tapi nggak semua. Nggak bakal semua, aku juga nggak ngajarin how to yang gimana-gimana, tapi kita bakal lebih ke overview-nya aja supaya buat lomba tuh kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi bakal lebih to the point dan bakal less teori sih seharusnya. Jadi lebih ke prakteknya aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan guys soal double diamond atau design thinking, boleh juga ditanyain. Please raise your hand kalau ada. Kalau aman jempol. Aman. Oke, sip. Lanjut kalau gitu ya. Nah, foundation ini aku bakal bikin sebuah mindset buat diri kalian. Foundation dari semua dasar untuk ngelakuin UX ya sebenarnya nggak cuma kompetisi tapi UX juga. Ini aku bakal pakai sebuah framework namanya PAS, salah baca. Itu pertama problem, agitate, sama solution. Dimana problem itu apa sih problemnya yang pengen kalian solve? Bentar, salah mencet. Kalau ini kepencet ya? Gini aja deh. Terus itu juga is it user or business problem. Jadi kan perlu tahu nih dari sisi user problemnya gimana. Terus impact-nya ke bisnis itu seperti apa. Nah, agitate itu lampu kuning ini aku gambarin lampu merah, lampu kuning. Agitate-nya kan perlu jelasin nih kenapa problem itu dan apa impact-nya kepada user dan bisnis. Jadi problemnya tadi apa, terus kedua penjelasannya dari problem tersebut apa nih dampaknya. Jadi nggak cuma problem doang, tapi ada agitate juga. Nah, solution-nya
Solusinya apa nih? Solusi yang kalian bikin untuk nge-resolve si problem tersebut dari sisi desain, dari sisi apa, dan impact-nya apa nih ke sisi bisnis sama ke sisi user juga. Jadi ini ibarat satu flow apa ya? PAS ini tuh goal besar kalian yang harus kalian capai dalam sebuah UX ataupun kompetisi di lomba, terutama di study case competition gitu. Ini aku bakal breakdown lebih dalam lagi dengan contoh. Bentar, next dikit. Oke, problem. Misal tadi aku nge-raise lagi problem yang ada, users mengabaikan carts atau belanjaan yang kantong belanjaan mereka di e-commerce, terus itu menyebabkan low conversion rates dan revenue loss. Nah, agitate-nya adalah ya user impact-nya apa sih agitate-nya? User tuh dari data kalian nih, kalian research, mereka tuh frustasi nih ngelakuin namanya complex checkout process. Habis itu juga ada misalnya ada fee tambahan yang ternyata tertutup gitu-gitu. Jadi sebelum mereka accomplish purchase tiba-tiba ada biaya tambahan, mereka jadi kesal gitu. Terus dari situ juga mereka tuh males juga karena mereka dipaksa register dulu sebelum mereka check out. Jadi mereka new user nih, tiba-tiba mereka mau check out, udah beli barang, tiba-tiba mereka disuruh register dulu. Jadi mereka jadi nggak pengen belanja lagi gitu. Nah, ke bisnis impact-nya apa? Jadi apa ya? Orang yang mengabaikan itu tuh tinggi tuh jadinya, yang mengabaikan add to cart tuh jadi tinggi, jadi 70%. Dan ini angka yang kayak mereka di lost sales, mereka nggak bisa jual barang mereka gitu. Terus juga ini tuh karena checkout experience-nya juga buruk nih, itu juga jadi customer trust tuh jadi berkurang, terus retention atau user yang pingin beli belanja lagi, itu juga jadi berkurang. Terus juga orang yang kalau misalnya kita nge-spend dengan ads nih, kita ngiklanin suatu produk ke sosial media, misal ke Facebook, ke Instagram, itu tuh jadi kehilangan potensial buyer, karena checkout-nya difficult. Misalnya marketingnya udah bagus nih, ads-nya udah bagus, video kontennya udah menarik, orang udah ngeklik produknya, orang udah pilih belanja, tiba-tiba pas mau checkout, mau bayar, ternyata checkout-nya difficult gitu. Tadi harus register, payment-nya ternyata begini, begitu, segala macam. Jadi ini tuh agitnya. Ini gambaran lebih detailnya lah dari sebuah problem yang terjadi. Nah, ini solusi kalian yang harus kalian bikin. Agak sedikit nge-lag ya, Lab. Halo? Suaraku ada kan ya, guys? Suaranya aman, Aman ya? tapi tadi ada beberapa yang nge-lag dikit kok. Oh, kayaknya laptopku agak nge-lag sedikit. Bentar ya, aku close-in dulu nih. Sampai answer responsive. Technical issue sebentar. Aku close-in dulu nih tab ini ya. WhatsApp, ini Slack, close-in dulu. Teams, Outlook. Bentar. Ya, salah nih. Nge-lag nih tiba-tiba. Oh, sampai ini nih, bentar ya, responsif. Coba aku refresh dulu deh. Kenapa kah ini? Bentar guys, laptopnya mau meledak. Gara-gara dicolok ke monitor 32 inch. Bentar. Berat apa deh. Coba bisa lanjut gak? Dia responsif nih, bentar ya. Aku close Chrome dulu ya. Bentar, tutup jadinya. Sebentar ya, aku buka ulang share screen-nya. Ntar aku close-in dulu nih aplikasi Notion, Outlook. VPN jangan masih nyala lagi. Oh enggak, mati kok. VPN. Ntar ya guys.
Kayaknya udah bisa nih, sebentar. Loadingnya lama ya? Dadak. Mana ya? Oh ini nih. Sebentar. Share presentation. Slide ini hilang. Udah aku buka ulang deh. Bentar ya guys. Kalau nggak sambil break deh. 3 menit. Kalian mau toilet, mau minum-minum dulu, sambil menunggu loading Figma yang mengelek ini. Bentar guys, tiba-tiba responsif page-nya. Kebanyakan slide kayaknya. Coba aku matiin cam dulu deh. Di aku aman sih kok, kalau mau dibantu share screen juga boleh. Apa, bentar. Udah bisa nih harusnya. Oke kok. Present post notes. Sebentar, nih kok balikin lagi. Nah, sekarang udah mendingan harusnya. Present now. Bukan. Ini harusnya. Oh. Ntar aku balikin ke slide tadi. Ups. Udah kelihatan? Udah aman kok. Oke, udah pada balik. Coba klik jempol. Oh, Jennifer udah balik. Welcome, Jal. Oke, sip. Kayaknya udah balik semua ya. Gak ketiduran kan ya? Aku lanjut ya. Oke, next. Solusinya kayak gimana sih? Solusinya ya, misalnya contoh tadi yang checkout proses ya. Misalnya kan ngedesain nih, reduce checkout step dari 5 jadi 3 step doang. Buat jadi card, shipping, payment. Simple, nggak jadi 5. Terus juga enable guest checkout. Jadi nge-checkout-nya tuh nggak usah bikin akun lagi. Tapi cukup ngisi nama sama alamat doang. Nggak perlu bikin akun, nggak perlu masukin email, nggak perlu masukin password. Tapi kalian bisa belanja melalui guest account. Salah satunya itu. Terus juga payment flexibility. Misalnya nambahin nih, bisa pakai multiple payment. Terus juga buy now pakai pay later, gitu-gitu. Jadi ini dari hasil research kan temuin kan nge-ide nih bikin sebuah solusi buat nge-reduce problem tadi gitu. Kami sini ada nggak pertanyaan soal PAS ini? PAS, pas aja lah bacanya lah ya. Problem, agitate sama solution. Ada pertanyaan soal ini nggak? Atau cukup clear? Cukup clear? Oke. Sip. Next. Nah, kita bakal lebih dalam soal si research ini. Kita bakal gimana nih ngeciptain tadi nih buat temuin si problem tadi. Nah, di research ini ada dua phase di dalam research. Kalau dari Double Diamond ini ada namanya dua fase research, yaitu pertama discovery research, yaitu buat cari problem sama kebutuhan user atau bisnis, dan juga ekspektasi dari atau behavior dari penggunaan user kalau misalnya produknya udah ada. Terus juga validation research untuk di deliver ketika kalian udah ngedesain, kalian ngelakuin namanya usability testing ataupun SUS test. Nah, di sini kalian bakal ngelakuin namanya testing idea kalian nih dari prototype kalian buat dicobain ke user langsung. Gitu. Buat cari tahu nih apa sih yang belum kita cover di pikiran kita dari desain kita. Karena kan kalau kita yang ngedesain kan bisa bias ya. Kalau udah di satu tim kalian ngedesain, wah bagus nih, perfect gitu-gitu, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya user tuh pakai produk kita seperti apa, makanya ada validation research gitu. Nah, untuk di discover ini ada beberapa pilihan, nanti bakal dijabarin lebih dalam lagi. Next, nah research methodologis. Nah, research methodologis tuh ada 3 sebenarnya. Ada 3. Kalau pertama tuh kualitatif sama kuantitatif, itu disebutnya primary research. Atau research utama yang dipakai. Untuk kualitatif dan research itu disebut secondary research. Jadi untuk melengkapin
kualitatif sama kuantitatif gitu. Nah, kualitatif di sini tuh tujuannya apa? Tujuannya kita adalah untuk nge-explore dan evaluate konsep kita yang kita desain, reasoningnya, alasannya kenapa. Terus buat cari pain atau delector points. Jadi apa nih yang bikin orang tuh happy sama produk kita? Apa yang bikin orang tuh ternyata nggak suka sama produk kita gitu dari desain kita ataupun dari desain yang udah ada dari existing design. Terus juga mungkin kita bisa nemuin hal-hal baru nih yang kita nggak kepikiran dari ngelakuin research gitu. Ini buat kualitatif. Kualitatif tuh yang kayak bukan angka ya. Nah, kuantitatif itu yang berupa angka, berupa data. Nah, di sini tuh kalian tuh tujuannya adalah nge-validate konsep kalian untuk larger audience. Jadi untuk masyarakat besar, untuk ngejangkau lebih gede lah dengan angka gitu. Dan juga nge-measure satisfaction. Jadi seberapa puas nih sama produk kalian atau seberapa orang tuh nge-recommend produk kalian, seberapa bagus nih rating desain kalian. Itu measure satisfaction, kepuasan. Dan berikutnya ada secondary research bernama desk research. Nah, desk research ini tujuannya apa? Di sini tuh untuk cari ini sebenarnya paling murah ya. Research paling murah dan paling mudah ya, karena nggak langsung ngelibatin ke user. Tapi ya di sini kita bisa ngelakuin namanya tujuannya untuk nge-validate atau nge-basis si primary research. Nah, caranya gimana? Di sini ada namanya metodenya. Di research methods, di kualitatif, di sini tuh, ini aku buat aja yang bakal aku deep down lebih dalam, yaitu in-depth interview, ngelakuin interview sama, sorry ada yang kurang, ada user survey juga, ternyata aku baru sadar, ada user survey sama in-depth interview, terus ada juga focus group discussion, itu FGD, jadi kayak ngobrol kelompok kayak gini, terus ada usability testing, ada juga diary study. Kalau diary study, simple penjelasannya adalah, orang diminta dalam waktu misalnya seminggu nih, pakai aplikasi kalian, habis itu dicatat, kira-kira dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gimana experience-nya? Ada yang mereka kesel nggak? Misalnya hari pertama happy nih pakai produknya, hari kedua ternyata kok ada nemu bug ya di sini, ternyata aku nggak suka nih gini-gini. Jadi pakai diary studies, bikin diary lah, bikin catatan atau journaling dari pemakaian aplikasinya. Terus kalau kuantitatif, itu tuh ngelakuin namanya survei, sama juga usability testing. Usability testing ini bisa pakai Maze nanti, bakal bisa lempar survei juga, tapi pakai UT, pakai Maze. Terus juga desk research, di sini ada competitive study sama online business research. Online dan business research ini bakal aku bold. Nah, di another lainnya, kalian juga bisa namanya literature research. Jadi kalian bisa cari ini jurnal-jurnal yang terkait dengan, misalnya tadi soal e-commerce, soal misalnya software service itu kayak gimana. Ini ada yang dari ini ya, dari literatur gitu. Dari literatur research ini kalian bisa cari juga buat penguat data kalian untuk mengungkapin si kualitatif sama kuantitatif. Ataupun case study. Misalnya orang udah ngerjain case study tertentu di medium mereka atau di portfolio mereka. Terus kalian mau jadi acuan case study tersebut, kalian pengen nambahin sesuatu nih dari case study tersebut sebagai acuan kalian, ini juga bisa di-refer juga dari case study gitu. Itu metodenya. Aku bakal lebih deep down dulu soal desk research. Pertama, competitive study. Di competitive study, di sini tujuannya apa sih? Di sini kita tujuannya adalah mencari tahu nih siapa kompetitor kita yang punya fitur yang mau kita kerjain. Contohnya adalah kita mau bikin di sini mau bikin stock investment di dalam suatu bank digital gitu. Nah, di sini kuadrannya ada X nama Y. Di sini ada stock investment, ada yang mutual fund investment. Terus ditarik garis nih, mana yang punya digital bank sendiri sama yang punya digital bank. Dikelompokin lah mana kompetitornya. Oh, ternyata kompetitor yang paling besar adalah kita mau targetin nih yang punya mutual funds investment sama yang punya digital banking. Berarti mau targetnya sebelah sini nih, kompetitor yang paling mendekati dengan fitur kalian. Misalnya gitu. Nah, di sini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah cari tahu pain point dari existing apps yang ada di kompetitor dan juga strength atau weakness dari si produk tersebut gitu. Kalian bisa cari tahu nih, benchmarking lah sebutannya. Cari tahu kelebihannya apa sih yang ada di fitur di aplikasi sebelah di kompetitor kalian. Weakness-nya apa nih yang ternyata bisa jadi opportunity kalian buat kalian perbaikin dari produk tersebut gitu. Nah, kalian juga bisa tuh yang dari BIC gunain si SWOT itu. Karena kalau SWOT ini kan kita butuh tahu nih benchmarking-nya sama siapa. Kalau di luar ya, buat opportunity, buat threat itu kan di eksternal tuh. Berarti kan kalian butuh tahu nih kompetitor siapa. Nah, kalian bisa pakai si competitive study ini gitu. Kalian bisa bikin analisis ini dan
nge-mapping lah kira-kira mana yang jadi kompetitor terbesar kalian gitu. Sesuai dengan segmen yang kalian mau bikin fiturnya. Dibikin X dan Y seperti ini. Gitu. Next. Nah, ini juga kita juga bisa competitive study itu bikin namanya dari kumpul dari user feedback dan juga review dari di Play Store ataupun di App Store. Karena kan di App Store dan Play Store kan ada reviewnya tuh, ada ratingnya. Kenapa dikasih rating 1? Kenapa dikasih rating 5? Kan collect nih, mana yang bagus, mana yang jelek, kan bisa kumpulin data. That's research, kalian nggak perlu ngomong ke user, tapi ini juga user kan sebenarnya. Ini kan real data. Gitu. Misalnya nih, dibikin nih, mau targetin nih siapa, Mamikos, performance-nya gimana nih, dilihat dari ratingnya, terus kita kumpulin nih, klik lagi. Di sini tuh dikumpulin aja datanya, terbatasnya pilihan tempat tinggal, maps-nya tidak akurat, bla bla bla. Ini dicatetin aja nih, kira-kira apa nih problem-problem yang ada di produknya mereka. Terus di sini aku juga nyatet mereka tuh strength-nya tuh buat mereka nyelesain task utamanya. Di sini kan berarti sewa kos ya. Mereka tuh task flow-nya seperti apa sih gitu. Nah di sini aku kalau di expand lebih gede lagi nih, ini tuh aku ngebandingin beberapa startup, beberapa company. Di sini tuh Mamikos, Airbnb, Travelio yang memang fungsinya tuh buat nyewa gitu, buat rent. Sedang kalau beli rumah, ini aku juga bandingin buat beli rumah, aku ada rumah 123, Pinhome sama Jendela 360. Jadi dijabarin nih, kira-kira buat buat tambahin pain points-nya, buat cari strength-nya, buat cari weakness-nya, kurang lebih di aplikasi lain gitu. Jadi ini juga jadi patokan juga. Ternyata yang jangan sampai desain yang kalian bikin itu kejelekannya atau kegagalannya itu udah terjadi di aplikasi lain gitu. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama lah gitu. Jadi keledai. Makanya itu salah satu tujuannya sih competitive study gitu. Nah, berikutnya juga kalian bisa benchmarking UI dan UX-nya juga. Kalian bisa nih kumpulin screenshot-nya, terus kalian bisa catetin nih mana yang kalian tandain pakai notes, mana nih yang ternyata bisa di highlight. Oh, ternyata di DBS nih ada fitur ini loh, tapi di Bibit ada fitur ini. Misalnya di Bibit ada gamification, di DBS ternyata flow-nya jauh lebih simple. Kan bisa catetin semua tadi buat jadi acuan atau referensi kalian dalam ngedesain. Jangan sampai jangan sampai yang kalian bikin tuh lebih jelek daripada yang udah ada. Karena ya buat apa kita ngebikin desain yang lebih jelek daripada yang udah ada di luaran sana kan? Karena tujuan lomba itu adalah inovasi dan creativity gitu. Itu salah satu tujuan si competitive study gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak soal competitive study? Boleh Jennifer. Aktif banget Jennifer. Mantap, terbaik. Itu aku lagi penasaran aja sih. Itu kan competitive study kan ada screenshot dari UI-nya. Itu screenshot dari UI-nya tuh dapat dari mana ya? Atau emang harus download terus daftar terus SS satu-satu? Sebenarnya ada, aku lupa ininya. Coba aku buka di sini deh. Sebenarnya ada yang kayak aplikasi buat ini nih, kayak Mobin. Jadi tuh dia nginstalin semua produk ya. Jadi itu kalian nggak perlu ngambil screenshot satu-satu, kalian bisa langsung ngecek di sini. Ngecekin di sini. Itu tuh kan bisa ambil screenshot, tapi aku lupa yang Asia tuh apa ya? Aku lupa namanya. Yang Asia juga ada, jadi kayak ada Gojek, ada Tokopedia dan segala macam, itu bisa juga Jamco Design. Ada yang tahu mungkin? Oh, Jacqueline boleh? Apa tuh? Mungkin ini penasaran aja sih kok. Tadi ada dibilang dari study itu gimana ya? Saya first time dengar sih. Oke, bentar ya. Aku lupa yang satu lagi yang Asia apa, nanti mungkin di next session, atau mungkin ntar kita bikin grup kali ya. Ntar aku mungkin bisa share linknya yang buat Asia, tapi ini salah satunya buat Mobin Design. Kalian bisa ngambil ngambil dari sini lah. Di sini. Bahkan ini bisa cek pattern-patternnya. Misalnya sign up, misalnya mau konsep up, ini tuh bisa konsep up itu seperti ini loh, kalau di aplikasi si Mercedes-Benz, gitu-gitu. Cuman ini fitur bayar. Satu lagi aku lupa, Camjo Design ya? Nah, sekali lagi ya. Kayaknya ini deh. Iya, kok maaf share screen-nya masih di PPT-nya. Oh, masih di PPT. Bentar. Aku nggak bisa share screen ini ya? Stop presenting, bentar. Oh, nggak bisa ini ya? Berarti window, entire screen aja deh. Entire screen tapi yang 1-2.
Gini aja. Nah, ketemu. Sorry guys, gue nggak lihat. Oke, ini tadi yang Mobin dulu deh ya. Gue balikin dulu ke Mobin. Job Jennifer dulu ya. Untuk Jennifer, buat gimana ya? Satunya tadi nge-screenshot manual iya, ataupun juga bisa dari sebuah platform namanya Mobin Design. Di sini aku copy aja ke kalian. Terus caranya jadi mobin.com ya. Ini aku taruh ke chat buat kalian simpan. Nah, di sini kalian bisa ngambil beberapa aplikasi buat contoh kalian. Kalian bisa nge-search langsung aplikasinya apa. Dari udah pilih kan tadi. Misal contoh, kalian mau bikin aplikasi buat olahraga si Strava nih. Kan lumayan terkenal nih yang joki-joki Strava itu. Bukan ya? Aplikasi buat nge-track olahraga. Nah, ini tuh kalian bisa ngambil screenshotnya. Terus kalian pingin nih lihat patternnya. Kalian pingin bikin lihat sign up-nya gimana sih proses di di Strava ini. Nah, kalian bisa ambil screenshotnya. Ternyata cuma dikit. Misalnya apa ya, login, oh bisa ada di sini ya, my account, segala macam, setting gimana. Nah, kan bisa simpen nih, oh ternyata profilingnya gini, cara settingnya gimana-gimana, ini bisa ngambil langsung. Ini untuk yang internasional, untuk lebih ke US kali ya. Untuk Asia, ini tuh ada bikinan orang Indonesia, aku lupa namanya siapa, cukup terkenal juga, namanya Camjo Design. Nah, di sini tuh dia nge-track semua produk-produk yang yang ada di aplikasi-aplikasi Asia yang sering dipakai. Misalnya Duolingo, Grab, Shopee, Gojek. Ini tuh kan tinggal bisa ambil kayak tadi. Ini cuman ini landing page-nya ya. Library coba. Sekarang harus register login dulu. Baru gitu. Tapi ini kurang lebih sama kayak tadi, mirip-mirip lah. Gitu. Cuma lebih canggih sih Mobin Design tadi, yang mobin.com. Ini aku udah taruh kan ya. Ya, sini Camjo Design. Nah, ini bisa jadi acuan kalian buat benchmarking juga gitu. Good question, Jennifer. Aku juga baru inget nih soal si platform ini buat nge-benchmarking. Gitu. Terjawab nggak, Jennifer? Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, boleh disimpan tuh dua tadi. Itu lumayan bagus. Camjo Design ini juga jarang yang tahu sih sebenarnya. Oke, jawab pertanyaan Jacqueline dari Stadia. Dari Study, ya simpelnya sih bikin journaling sih. Cuman aku nggak pernah juga ngelakuin si dari desain ini. Ini lebih populer di Europe ya, di Europe sama di US. Jadi mereka bikin dari tadi, misalnya contoh, kalian bikin aplikasi namanya delivery food tadi nih. Berarti target kalian kan driver yang bawa makanan kan. Misalnya si Gojek nih, bawa si drivernya. Nah, di driver ini diminta untuk catat nih aktivitasnya dia selama pakai aplikasi si si GoFood tersebut. Jadi misalnya dari nganter sampai ini misalnya kasih jangka waktu misalnya seminggu. Jadi minta seminggu ini si Gojek ini tuh catat ketika pakai aplikasinya. Pas mereka seneng gimana, pas mereka sedih gimana, pas kayak kesel gimana, kok kesel ya, tiba-tiba ini ngebug gitu, tiba-tiba customer-nya hilang atau gitu-gitu, tiba-tiba hilang, segala macam dicatetin tuh semua hal. Nah, itu sih dari studies. Jadi dia lebih ke day to day-nya, daily-nya. Jadi kita tahu user behavior-nya tuh nggak cuman kalau user behavior testing kan pada saat itu kan, pada hari itu aja, pas jam itu aja. Kalau misalnya dari studies, berarti benar-benar user behavioral secara mereka pakai selama seminggu gitu. Dan itu biasanya harus dibayar. Karena kan ada effort yang dilakukan kan. Ada yang harus mereka tambahan pekerjaan lah yang harus mereka catat sih dari study. Nah, dari study itu bentuknya kayak jurnal, kayak diary aja. Nanti diary-nya itu dikasih ke si UX researcher-nya. Nanti kalau mau interview lebih lanjut baru diobrolin dari si diary tersebut gitu. Itu lebih kepake di Eropa sama di US gitu kebanyakan. Kalau di Indo jarang banget kalau aku temuin di company yang pakai diary studies karena kita di effortnya cukup gede dan budgetnya pasti mahal karena kan harus kasih satu orang buat bikin diary kan, dan itu kayaknya bisa ratusan ribu dan sampai jutaan gitu, dan itu budgetnya mahal. Jadi company jarang pakai ngelakuin itulah. Itu salah satu si dari tadi gitu. Menjawab kok, thank you. Template gimana? General ChatGPT. Sekarang ada AI, gampang gitu. Itu lanjut lagi ya. Aku ganti screen lagi ke sini berarti ya kan ya. Oh ya benar. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita move on ke yang lain? Aman? All good?
Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke business analyst. Sebenarnya kalian udah pernah bahas ya di session 1 kalian, jadi aku nggak bakal bahas lebih banyak soal ini. Tapi kurang lebih kalian bisa tampilin si Porter 5 Force ini buat apa ya, lebih in general di bisnisnya. Terus juga, nah di sini kan mungkin tahu pernah dengar bisnis model canvas atau mungkin ada yang baru dengar namanya lean model canvas. Ini aku mau highlight aja di sini di kompetisi yang aku bareng si Samaret kemarin, kita nggak pakai bisnis model canvas, kita pakai lean model canvas. Kenapa? Karena lean model canvas ini tuh ada sedikit perbedaan sama bisnis model canvas. Kalau lean model canvas itu tuh biasa dipakai di startup, memang tujuannya untuk bikin produk yang lean. Jadi kayak fokusnya adalah di sini kalau misalnya di bisnis itu di sini key partners, tapi di sini langsung ke problem. Terus kalau di sini di bisnis model canvas itu key activities, di sini solution. Jadi problem solution. Terus juga ini key metrics. Jadi secara metrics, secara bisnisnya gimana? Contohnya di sini number active usernya, number of usernya, number of join yang join ke produknya, gitu-gitu. Jadi ini tuh lebih ke business metrics-nya gitu. Terus juga di sini harusnya customer relation ya. Customer relation di sini tuh value proposition masih ada. Yang di sini yang unfair advantage ini harusnya di sini customer relation salah pencet lagi. Di bagian sini tuh unfair advantage. Jadi tuh bedanya sama value proposition tuh apa? Bedanya unfair itu adalah fitur yang nggak ada di value proposition, yang tidak ada di aplikasi lain. Kan tadi kalian nge-benchmarking tuh yang aplikasi-aplikasi lain. Nah, kalian bikin satu fitur yang nggak ada di aplikasi lain. Itu jadi unfair advantage. Jadi cuman kalian yang punya fitur tersebut. Ini makanya jadi inovasi kalian. Jadi pembeda lah di antara aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang kalian bikin. Walaupun ada yang mirip-mirip nih. Cuman unfair advantage apa? Kalau fair proposition ya udah ini ada pun yang sama di aplikasi lain nggak apa-apa. Gitu. Misalnya di sini ada gamification, ada learning, ada segala macam, ada akreditasi learning partner ini di lomba kita yang kemarin lah. Gitu. Jadi kita pakai lean model canvas instead of pakai business model canvas karena ini lebih related to product bisa dibilang. Instead of cuman covering bisnis saja. Sisanya sama revenue stream, cost structure, customer segment, segala macam ini ya segmen user kalian lah. Ini sama lah kurang lebih. Gitu. Jadi ini jauh lebih proper kalau kalian ngerjain UX study case ataupun ya bikin startup sih sebenarnya. Gitu. Ada pertanyaan soal lean model canvas ini? Atau business analyst lainnya? Atau cukup jelas? Coba jempol. Buat ngecek nggak ketiduran. Oh, good. Oke. Sip. Lanjut ya. Nah, next kita bakal lebih ngebahas soal si kualitatif dulu. Mulai dari, kuantitatif. Sebenarnya kuantitatif dan kualitatif sih ini. Jadi, survei ini tujuannya kita bisa dapat kuantitatif jelas buat dapetin angka, sama limited kualitatif data. Jadi kenapa limited? Karena pasti terbatas banget nih buat dapetin reason dari jawaban dia dari melalui survei gitu. Simple aja ini buat nge-validate desain asumsi kalian sama dengan real numbers buat data menguat desain kalian. Terus juga identifikasi buat pain point sama kebutuhan user needs kalian dari survei. Terus juga ya understand market demand, market size, user awareness, user loyalty, satisfaction level. Ini tuh ya kalian bisa dapetin angka-angka inilah dari si survei tersebut gitu. Nah, toolsnya pakai apa aja? Bisa pakai Google Form yang paling simple dan free, terus juga bisa pakai Typeform. Ini yang lebih user friendly, dia karena satu-satu ya. Bisa satu-satu kliknya, jadi lebih enak. Terus SurveyMonkey ini buat yang ada advanced analytics-nya, sample size calculation, jadi ada perhitungannya juga buat dapetin datanya. Cuman ini harusnya bayar ya, seingetku. Gitu. Jadi ya kalau buat lomba, pakai Google Form atau Typeform udah lebih dari cukup. Terus how-nya gimana? Ya simple aja nih. Kemencet lagi. Simpelnya adalah define clear goals kalian. Kalian tuh mau ngejarin apa nih sebenarnya? Mau cari pain point kah? Mau cari marketnya kah? Nanti aku bakal kasih demo surveinya di belakang. Terus jangan lupa pakai open dan close question. Jadi opennya itu aja buat close-nya adalah yang multiple choice, kayak misalnya yes dan no. Tapi bisa juga pakai open-ended buat kualitatif, buat cari tahu reason-nya. Kayak nanti aku kasih contoh di belakang. Terus juga keep it short, jangan terlalu ribet, jangan panjang-panjang formnya. Siapa yang mau bikin form 100 pertanyaan, jangan bikin 100 pertanyaan. Orang bisa gila ya.
Habis itu juga ya nanti juga cari enough response. Nanti bakal aku kasih tahu kira berapa orang sih yang perlu kalian cari buat survei. Nanti bakal ada hitung-hitungannya juga di belakang. Terus juga analyze data. Nah ini juga apa ya, buat buat nge-compile data. Nanti ada juga stepnya di belakang gitu. Next-nya ini contoh survei kuantitatif yang bisa dipakai. Pertama ada NPS, Net Promoter Score. Ini tuh pertanyaan seberapa besar kalian merekomendasi produk tersebut dari 1 sampai 10 gitu. Kalau misalnya 9 sampai 10 tuh tinggi, 7 sampai 8 itu pasif, berarti cuma netral aja. Kalau 1 sampai 6 itu berarti usernya tuh dipastikan itu unhappy lah. Kalau 1 sampai 6 tuh enggak, orang tuh terlalu kurang suka. 6 tuh kurang suka, ya 5 tuh kurang suka, 4, 3, 2, 1 ya udah jelas lah ya. Sangat-sangat tidak suka gitu. Atau juga pakai customer satisfaction. Ini tuh pakai pakai number scale 1 sampai bisa 1 sampai 6, 1 sampai 4. Kalau nggak salah ini ada perbandingan lebih lanjutnya ya. Dari mana ya? Oh, bentar, kok slide-nya keduplikat. Kayaknya ada yang ini nih. Ada perbedaannya harusnya. Oh, ini dia di sini, benar nih. Nah, di sini perbedaannya kapan kalian pakai yang 6 sama kapan pakai 5. Jadi kalau 5 itu berarti kan ada yang netral ya, nomor 3-nya. Gitu. Nah, netral sedangkan kalau kalian mau UX competition, kalian kan pengen cari yang memang cari pain point-nya atau benar-benar measuring buat buat cari max pain point-nya di mana. Jadi kalian pengen nge-push kira-kira ini bagus atau enggaknya, kalian pakailah si genap ini. Pakai 1 sampai 6. Jadi strongly disagree, slightly disagree, slightly agree. Jadi nggak ada netral gitu. Atau very dissatisfied, satisfied, very satisfied. Jadi kayak pakai angka yang genap buat kalian tahu nih benar-benar poinnya. Nah, kenapa ada netral? Netral tuh sebenarnya kalau orang yang memang pasti ada juga nih di luar yang usernya memang netral gitu. Jadi nggak condong kemana-mana dan itu haknya user juga buat ngisi itu gitu. Jadi lazim aja buat pakai netral juga sebenarnya. Tapi kalau buat lomba kayaknya akan lebih bagus pakai yang genap buat di customer satisfaction-nya gitu atau CSAT sebutannya. Gitu. Itu buat kuantitatif. Terus untuk kualitatif, nah baik lagi kualitatif itu kita buat tahu nih reason dari kenapa mereka menjawab hal tersebut, tapi dengan limited answer karena kan orang tuh ngisi survei tuh males ya sebenarnya. Kalian juga pasti males kan kasih survei kan. Jadi udah jelas tuh jawabannya pasti ada yang bagus, ada yang kurang. Ya ini makanya limited. Nah jadi kayak misalnya contoh pertanyaannya, what difficult did you face while checkout? Jadi apa sih kesulitan yang kalian hadapin gitu? Disebutin nih, terus kalian tanya why. Pasti jawabannya ya mungkin antara panjang atau yang pendek, tergantung si usernya gitu. Nah, ini aku kasih contoh demonya. Kalian yang mau nge-scan silahkan mau nge-scan ya, aku kasih linknya juga. Ntar ngasih linknya. Ini aku udah buka deh bentar ya. Hip. Nah, kalau kalian mau coba buka linknya ada di sini buat referensi kalian. Ini aku copy ke grup. Bukan yang ini. Ini. Nah. Ini aku kasih preview aja buat surveinya gimana. Nah, yang pertama, ini welcome. Ini penting banget nih. Kalian harus welcome si ininya. Jangan lupa say thank you. Orang mau ngeklik buat appreciate. Kenapa orang appreciate buat ngeklik survei kita. Terus jelasin kenapa kalian ngelakuin survei ini. Supaya kasih keterangan kalau kamu ngisi survei ini, kamu tuh membantu kita dalam hal ini. Jadi nggak cuma survei ala-ala gitu, tapi kalian bikin survei ini tuh dengan mereka mengisi ada yang mereka bantu loh dari 3 poin yang kalian tampilin. Terus juga kalian kasih juga keterangan survei ini tuh misal less than 3 minutes. Ini paling rekomen ya, less than 3 minutes buat yang lengkapinnya. Terus jangan lupa nge-highlight lagi your insight and feedback is invaluable buat better experience kita lah atau nyelesain apa. Terus jangan lupa thank you lagi dan ya appreciate dan baru mulai gitu. Ini penting banget karena kalau ini nggak jelas orang tuh udah ngeklik pasti nggak mau ngisi gitu. Tapi kalau dengan ada shape ini dengan ada informasi ini mungkin orang oh yaudah deh cuma 3 menit di bawah 3 menit yaudah deh ngisi gitu. Ataupun apalagi kita ngebantu ini dengan ngisi ini ngebantu ini gitu. Itu penting banget makanya. Terus next ya.
Nah, di next ini buat kalian ngumpulin namanya market research atau ngumpulin profiling data si pengisi lah. Tapi dengan limited data. Kenapa? Nanti aku kasih belakangan. Pertama, misal kalian mau cari umurnya berapa, terus occupation pekerjaan atau industrinya apa. Kalian kalau misalnya mau cari datanya, misalnya butuh, gue mau bikin fitur aplikasi di Jakarta doang. Jadi kalian mau pakai mau tanya lokasi, silahkan. Misalnya mau bikin kos-kosan di Jakarta, market research-nya, ya udah bikin lokasi. Tapi kalau nggak butuh lokasi, nggak usah masukin guys. Karena lama-lamain formnya gitu. Jadi pakai cari, makanya tadi define goal kalian buat bikin survei itu jangan sembarangan, jangan semua pertanyaan dimasukin. Sesuaikan dengan kebutuhan data kalian. Terus misalnya kalian ingin cari tahu nih seberapa sering pakai produk kalian buat targeted, ternyata ya dia sering pakai produk ini gitu, more than 5, atau ternyata nggak pernah pakai produknya. Jadi kita tahu yang pakai produk ini tuh berapa banyak. Seberapa sering. Kalau misalnya never, berarti kan surveinya mungkin nggak valid ya. Gitu-gitu misalnya contohnya. Terus di situ nih juga kalian pingin tahu nih, misalnya tadi problem yang e-commerce proses ya, checkout proses e-commerce. Kalian pingin tahu nih seberapa penting sih faktor untuk orang nge-checkout di e-commerce. Misalnya tadi promo, ternyata dia kasih 6. Terus free ship, ongkir gratis, ongkir gratis berapa penting. Nanti dikasih 5, terus kasih easy payment, gas checkout yang tadi itu, solution yang kalian pingin idein, dikasih 4. Terus kalian bisa juga tuh kasih Y di bawahnya. Terus juga, misalkan mau survei juga, lebih sering pakai desktop atau mau pakai mobile apps. Kalian bingung nih mau bikin aplikasinya mobile atau desktop, ya survei aja, tembakin aja gitu. Terus itu buat segmen usernya. Kedua, buat user experience. Nah, kalian bisa nih, kalau misalnya tadi spesifik untuk fitur tertentu, ya udah tulis aja. Kenapa kamu mengabaikan fitur tersebut? Misalnya tadi checkout because of frustration, yes atau no. Terus apa sih yang kalian hadapin ketika ngelakuin checkout tadi? Ini kualitatifnya, open question. Habis itu tadi nih, seberapa mudah sih kalian ngerjain project spesifikasi tersebut? Kalau misalnya nggak agree, berarti kan rendah nih. Kalau tinggi ya berarti, gampang kok thoroughly agree gitu kan. I think it's easy way to complete specific task. Nah, terus ini juga kalian bisa juga cari fitur kayak selain fitur-fitur yang kalian coba breakdown di atas nih. Ini tuh kalian bisa namanya pakai open question lagi. Kira-kira ada fitur apa lagi sih yang perlu ditambahin di aplikasi kita gitu untuk checkout proses misalnya yang tadi di study case ini gitu. Tadi tambahin sama mereka. Jadi ntar ada additional note. Nah, terus dari 1 sampai 10 seberapa suka sih sama buat nge-recommend produk ini gitu. Nah, ini juga bisa buat tahu nih ratingnya berapa dari sisi bisnis. Ternyata aplikasi kita sekarang jelek loh, cuma 3 yang rekomendasinya. Berarti kan ini perlu di-revamp gitu. Jadi ini bisa jadi reason kalian ketika kalian mau disuruh nge-redesign. Ternyata produk ini emang jelek gitu. Karena datanya ada. Data orang yang rekomend tuh cuma ngasih bintang 4 tuh 90% orang gitu. Atau misalnya 100 orang ngasih rating 3 orang gitu. Nah, habis ini adalah final question buat cari potensial user interview partisipan. Jadi buat dapetin member user interview. Nah, di sini kalian bisa tanya, are you interested to talking more about this? Kalian tertarik nggak buat ngobrol ini lebih lanjut? Karena kan tadi kualitatif kan terbatas tuh. Nah, harus lakukan namanya user interview. Kalau misalnya yes, dia bakal didirect ke personal information. Kalau no, berarti dia didirect ke thank you. Kalau misalnya yes, baru kita minta data, full name, WhatsApp, sama email misalnya kan. Kenapa ini nggak di depan? Kalau misalnya ditanya di depan, orang tuh udah keburu malas. Diminta data nih, data privacy gue gimana ya? Gitu-gitu loh. Jadi ini kenapa harus di belakang, supaya ya orang tuh udah tertarik nih, gue tertarik nih buat ngobrol lebih lanjut, mau nge-enhance ini lebih tinggi gitu. Ya udah dilengkap, baru diminta mereka ngisi nama. Kalau misalnya no, ya udah nggak apa-apa. Kalian walaupun udah no, kalian tuh udah dapat data umurnya udah apa, industrinya apa, tadi mungkin tempat tinggal segala macam, kan udah dapat datanya gitu. Jadi ini tuh buat memang dapatin user interview aja, data buat dapatin partisipan user interview gitu. Ini salah satu contohnya lah buat ngelakuin ini. Ini sebenarnya kalau mau di breakdown bisa lebih banyak, cuma nih cara the way simple-nya lah ya, buat dapetin ininya, dan dibikinin per section gitu. Jadi satu-satu di next, ngisi ini next. Kenapa nggak dibikin satu ke bawah? Orang tuh kesel kalau dilihat ke bawah terus gitu. Nge-scroll terus.
Orang tuh udah keburu apa ya? Cognitive load kayak sebutannya sih kayak udah brainwash sendiri apa sih kayak bukan brainwash ya kayak udah penuh sendiri gitu buat ngisinya kayak kok banyak banget nih surveinya ya kayak gitu. Jadi makanya dibikin section-section gini lah. Nah ini bentuknya kayak gini nih sih kalau yang apa namanya checkbox grid buat bikin yang tadi nih fiturnya apa, terus seberapa pentingnya ini kan bisa pakai si checkbox grid ini gitu atau multiple choice grid harusnya ya gitulah. Kurang lebih itu. Ada yang mau ditanya dulu soal survei? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Menjawab. Kegelisahan kalian atau mau sharing kalian dulu experience bikin survei gimana? Bentar, saatku hilang. Ada yang mau sharing mungkin? Oh, Jacqueline silahkan. Ini mau nanya aja sih kok. Kan misal kalau kita nge-blast survei belum tentu diisi kan ya kok. Kalau dari kok sendiri itu gimana solusi biar orang tuh mau isi survei kita? Oke. Kalau orang nggak mau ngisi, kemungkinan besar kalian taruhnya di tempat-tempat yang nggak sesuai dengan segmen produk tersebut. Misalnya contoh, kalian bikin nge-share di Instagram. Kan mungkin belum tentu penggunanya kan. Tapi kalau kalian misalnya contohnya e-commerce, kalian ini masuk ke grup nih, namanya ada komunitas penjual, komunitas jual beli, yang tadi add to cart. Ya udah kalian masuk ke, biasa tuh ramai tuh di grup Facebook. Kayak kalau misalnya kayak skripsiku nih, temanya tuh Animal Rangers, soal apa namanya penyelamatan hewan. Buat dari hewan liar dimasukin ke apa namanya animal shelter. Jadi kita konekin adopter sama animal shelter gitu. Nah surveinya kemana? Ya udah surveinya ke pencinta hewan. Lempar surveinya ke pencinta hewan terus gue bikin dengan kalian ngebikin ngisi survei ini kalian akan ngebantu menghubungkan para adopter para penyelamat hewan ini dengan shelter hewan gitu. Nah itu ada impact-nya kan, ada result-nya. Nah yang kalau aku sih tipsnya adalah kan bisa sebenarnya tipsnya bisa nge-mention reward tapi jadinya nggak bias di best practice-nya ya. Jadi misalnya dengan kalian ngisi survei ini dapat GoPay 100.000 misalnya diundi secara itu bisa paling cepat. Tapi biasanya datanya nggak terlalu valid. Jadi cara yang paling aku suka adalah tadi masuk aja ke komunitas-komunitas atau grup-grup yang memang sesuai dengan segmented user-nya gitu. Sama komunitasnya. Itu jauh lebih proper atau nggak ads bikin iklan terus target audiensnya yang sesuai dengan misalnya pengguna si bank ya udah ads-nya ke pengguna yang nge-follow si bank misalnya atau di bank digital gitu-gitu. Nah, itu bisa ngelakuin itu juga tapi paling mahal emang ngelakuin ads sih gitu. Itu salah satu 3 caranya sih sebenarnya. Kalau tips dapat komunitas lain dari Facebook ada gak? Selain dari Facebook, Telegram. Apalagi ya Facebook sama Telegram sih sama Twitter sih. Kan Twitter ada apa ya namanya circle tapi lupa nama ininya. Twitter juga rame. Pakai hashtag juga ngaruh. Gitu-gitu. Ya ngelakuin hal-hal tadi sih. Kayak bikin post sosmed aja. Semacam itu gitu. Cuman ya itu terserah kalau mau benar-benar urgent banget mau kasih reward GoPay 100.000 bla 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 di depan, itu terserah. Kalau aku cukup nge-avoid itu. Cuman ketika user interview apa namanya pas aku kalau pas user interview aku juga nggak mention sih, cuman abis user interview aku kasih reward biasanya. Cuma aku nggak pernah kasih embel-embel di depan buat kasih ada reward karena nanti datanya bisa jadi bias karena ada duit kan. Karena motivationnya bukan ngisi surveinya secara real dengan produk, tapi jadi kayak takutnya malah ngebagus-bagusin karena ada duitnya nih. Kalau misalnya jelek-jelekin kan nggak dapat duitnya misalnya kayak gitu. Nah itu yang bisa terjadi bias yang terjadi di survei ataupun user interview gitu. Jadi best practice-nya tidak melempar uang atau reward apapun voucher misalnya di depan gitu. Aku juga pernah jadi partisipan Tech Asia juga. Itu juga sama gitu. Mereka nggak kasih reward di depan. Ya, menjawab nggak Jacqueline? Atau ada pertanyaan lain? Jawab kok. Sebelum Thank you. Oke, monggo Jennifer. Tadi kan dijelasin tentang cari responden. Itu kalau misalnya, kan kalau cari responden kata kakak bilang harus ada tujuannya yang bikin orang tuh ikhlas gitu pengen isi. Tapi kalau misalnya lomba UX itu kan lebih ke kepentingan pribadi ya. Itu gimana ya supaya bisa ngebujuk orang gitu? Tapi kan walaupun lomba, kalian kan ada ngecek isinya nih, fitur yang kalian mau kejarin.
sebenarnya. Kayak misal tadi kalau kayak aku skripsi ini kan pribadi juga, tapi aku targetin usernya adalah aku bikin produk ini untuk membantu ngehilangin gap antara penyelamat hewan, animal ranger lah sebutannya, sama pemilik shelter gitu. Jadi aku bikin dengan kamu ngisi ini, kamu ngebantu kita membuat aplikasi untuk menghubungkan animal ranger, penyelamat hewan dengan pemilik shelter gitu. Nah, itu kan ada impact-nya kan. Nah, kita jadi bisa menyelamatkan hewan-hewan yang ada di hewan yang ada di lingkungan kita gitu, yang hewan-hewan liar lah gitu. Itu salah satunya. Jadi apa ya, lebih ke impact-nya sih sebenarnya. Cuman kalau emang secara bisnis agak-agak sulit sih emang. Agak-agak sulit ya kalau tadi kan social planner lah ya sebutannya ya. Kalau ini kan lebih ke kalau ke bisnis ya tadi sih mau nggak mau ke grup-grup tadi. Cuman ya modelnya sih 3 ini nih. Goal kalian tuh bikin survei ini apa? Ngebantu apa sih? Gitu. Dan sesuai dengan segmented usernya. Kayak misalnya tadi ke e-commerce nih tadi yang cart tadi, terus ditaruh ke grup forum jual beli segala macem. Itu bisa jadi ada tuh orang yang ngerasain, ya emang nih aplikasi Tokopedia misalnya, Tokopedia ini tuh ribetin gitu. Nah itu pasti ada orang yang ngisi surveinya karena ya gue merasa hal yang sama gitu. Gitu sebenarnya. Telegram juga bisa, sama Twitter sih, CX. Kalau Instagram ya nggak susah sih, kalau Instagram susah sih. Lebih ke tadi Facebook, Telegram, gitu-gitu, sama Twitter, sama mungkin Thread ya. Kalau di Thread mungkin masih bisa juga. Gitu. Menjawab nggak Jennifer? Atau belum menjawab? Oh, berarti cari orangnya yang penting dicoba aja. Yang penting nanti kalau orangnya merasa relate, terus dia ikhlas isi gitu. Ya. Betul. At least ya tadi tiga hal inilah. 3 hal ini perlu di segala macam. Kayak misal ketika aku di karir.com nih bikin survei, aku tulis tujuan aku adalah nge-enhance job seeker dengan pekerjaan yang sesuai dengan profilnya dia. Nah, aku lempar aja ke komunitas pencari kerja karena aku bikin job portal. Jadi orang-orang yang nyari kerja tuh